Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami proposal studi kelayakan bisnis keripik tempe Endolita yang disusun oleh Dwi Setianingsih NIM 025 dan Leni Riana NIM 026. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leni Riana NIM 026. Yang pertama, pendahuluan dan ringkasan bisnis, latar belakang pengembangan usaha. Keripik tempe merupakan salah satu makanan yang paling dikenal dan disukai oleh kalangan masyarakat. Keripik tempe yang populer biasanya dijadikan cemilan maupun lauk pauk masyarakat kalangan menengah bawah dan kalangan menengah ke atas. Ide untuk membuat home industri keripik tempe, di mana masyarakat mampu menerima adanya keripik tempe kerajinan salah satu ibu rumah tangga di Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, yang harganya bisa menyesuaikan dengan kantong masyarakat. Ibu-ibu rumah tangga sekarang telah banyak yang menjadi sukses dengan usaha-usaha kecil-kecilan yang dilakoninya. Yang selanjutnya, nama perusahaan kami adalah Firma DL Snack. Alamat perusahaan di Jalan Madrasah Diniyah, Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Jenis usaha ini adalah pembuatan makanan ringan atau cemilan. Pemilik perusahaan Dwi Setianingsih dan Leni Riana. Sejarah singkat perusahaan. Usaha keripik tempe ini merupakan usaha home industri yang didirikan oleh Ibu Maryam sejak tanggal 29 September 2015. Awalnya, Ibu Maryam hanya ingin membuat snack untuk pribadi. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang mencoba dan ternyata keripik tempe ini mendapat respon yang baik. Yang selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. Identitas perusahaan. Nama perusahaan Firma DL Snack, jenis usaha kuliner, bentuk usaha firma pemilik Dwi Setianingsih dan Leni Riana. Struktur organisasi. Pemilik perusahaan Leni Riana sebagai ketua, Dwi Setianingsih sebagai wakil, dan beberapa karyawan. Legalitas perusahaan kami. Yang pertama, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Selanjutnya, manajemen. Unsur pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan Leni Riana dan Dwi Setianingsih. Pemilik perusahaan bertanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan, serta peningkatan mutu. Yang selanjutnya, karyawan staf keuangan bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur arus keuangan perusahaan, menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan, membuat rencana keuangan perusahaan, menghitung dan mencatat pemasukan dan pengeluaran perusahaan, merencanakan, mengatur, dan mengontrol pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan. Selanjutnya, karyawan staf pemasaran bertugas dan bertanggung jawab mencatat semua pesanan dari konsumen, mengirim produk kepada konsumen, mencatat semua produk yang telah dikirim ke konsumen, membuat strategi pemasaran produk, dan lain-lain. Yang selanjutnya, karyawan staf produksi bertugas dan bertanggung jawab atas pengendalian bahan baku dan efisiensi penggunaan tenaga kerja, peralatan dan mesin, menjaga kualitas produksi, memastikan target yang ditentukan perusahaan tercapai dengan baik, memastikan lingkungan kerja terjaga kerapihannya. Selanjutnya, karyawan. Dalam menjalankan bisnis ini, jumlah karyawan divisi pemasaran 1 orang, keuangan 1 orang, produksi 6 orang. Jika dalam pelaksanaannya terjadi kenaikan jumlah permintaan terhadap produk, maka sistem yang akan kami pilih adalah sistem lembur. Yang selanjutnya, aspek pemasaran dan pasar. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Nama produk dari perusahaan kami adalah keripik tempe Endolita. Keripik tempe ini sangat cocok dijadikan cemilan saat santai, bisa juga digunakan sebagai lauk untuk makan. Segmen pasar. Segmen pasar yang dipilih dalam usaha ini adalah masyarakat menengah ke bawah maupun atas. Produk keripik tempe disesuaikan dengan target pasarnya, oleh karena itu harga produk dapat terjangkau. Wilayah daerah pemasaran. Wilayah daerah pemasaran yaitu Bumiayu, Paguyangan, Tonjong, Bumi Jawa, Purwokerto, dan sekitarnya, dan tidak menutup kemungkinan kami menjangkau wilayah lain karena kami berencana untuk mempromosikan produk kami melalui sosial media, sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas. Yang selanjutnya, kebijakan harga.
Setelah menghitung besarnya biaya produksi dan pengeluaran setiap bulan, kami memutuskan untuk menetapkan harga Rp11.000 per 100 gram. Sistem promosi yang kami gunakan yaitu promosi secara fisik, promosi melalui media tradisional, promosi melalui sosial media. Selanjutnya, sistem distribusi. Sistem distribusi yang kami tetapkan ada dua, yaitu distribusi secara langsung dan distribusi secara tidak langsung. Permintaan produk. Seperti yang telah kami jelaskan di awal, bahwa permintaan produk keripik tempe saat ini sudah cukup banyak. Apalagi dalam rangka pengembangan produk ini, wilayah daerah yang kami tuju lebih luas dan sistem promosi yang kami gunakan cukup bagus. Jadi kami yakin permintaan konsumen terhadap produk yang kami miliki akan lebih banyak. Bab 4. Manajemen operasi. Deskripsi teknis produksi. Proses produksi keripik tempe dilaksanakan secara kontinu hampir setiap hari. Pembuatan keripik tempe terbilang cukup mudah, namun memerlukan waktu yang cukup lama. Tahapan dalam membuat keripik tempe adalah mencampurkan kacang kedelai yang sudah dicampur dengan ragi dan tepung tapioka. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik panjang dengan lebar 10 cm. Setelah selesai, diamkan adonan tersebut selama 2 hari. Setelah itu, iris tipis-tipis keripik tempe, lalu masukkan ke dalam air yang sudah dibumbui, lalu masukkan ke dalam minyak panas. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Lalu keripik tempe siap dikemas dalam plastik. Teknologi produksi. Dalam pembuatan keripik tempe terbilang cukup mudah, sehingga teknologi yang kami gunakan sangat sederhana. Untuk mesin produksi, kami hanya menggunakan alat-alat yang sangat sederhana, sehingga kami dengan mudah menemukannya dan tidak terlalu susah untuk menggunakannya. Teknologi yang kami butuhkan adalah impulse sealer. Menggunakan impulse sealer dapat mempermudah proses pengemasan produksi. Pengepresan plastik dengan hasil yang maksimal. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan cara pembuatan yang mudah seperti yang telah kami jelaskan, maka kapasitas produksi keripik tempe setiap harinya yaitu 200 pieces. Dalam pelaksanaannya, kami akan memproduksi 21 kg adonan sehingga dalam satu hari kami dapat memproduksi 200 pieces. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku keripik tempe ini adalah kacang kedelai dan tepung tapioka. Bahan penolong dalam pembuatan keripik tempe adalah minyak, garam, bawang putih, penyedap rasa, plastik kemasan, plastik adonan, plastik besar, dan label kemasan. Pengolahan atau pembuangan limbah. Dalam proses produksi, limbah yang kami hasilkan berupa plastik dan potongan adonan keripik tempe yang terlalu kecil. Untuk limbah adonan keripik tempe dapat digunakan untuk pakan ayam, karena adonan tersebut hanya terbuat dari kacang kedelai dan tepung tapioka yang aman untuk dikonsumsi hewan. Dan untuk pembuangan limbah plastik akan kami buang di tempat sampah yang telah disediakan yang kemudian akan diangkut oleh petugas kebersihan desa di tempat produksi. Kebutuhan biaya aspek produksi. 4 pisau 60.000, 2 talenan 20.000, 2 baskom plastik besar 60.000, 2 nampan 20.000, 2 wajan 110.000, 2 spatula 30.000, 2 serok 40.000, 2 panci 60.000, 2 kompor gas 300.000, 2 tabung gas 300.000, 1 tahun sewa gedung 14.400.000, 1 impulse sealer 150.000, 1 buah laptop 4 juta, total 19.250.000. Kesimpulan analisis aspek produksi. Pada aspek ini dirancang dengan sebaik mungkin oleh kami, mulai dari proses produksi keripik tempe yang dilaksanakan secara kontinu hampir setiap hari, menggunakan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas, hingga pengolahan atau pembuangan limbah keripik tempe endolita. Bab 5. Aspek keuangan. A. Struktur pembiayaan perusahaan. 1. Biaya praoperasi. Biaya praoperasi yang kami butuhkan dalam menjalankan usaha ini sebesar 14.400.000 yang akan kami gunakan untuk pembayaran sewa gedung selama 1 tahun. Modal kerja. Pisau 60.000, talenan 20.000, baskom plastik besar 120.000, nampan 20.000, wajan besar 110.000, wajan kecil 60.000, spatula 30.000, serok 50.000, panci 80.000, kompor gas 300.000, tabung gas 300.000, impulse sealer 150.000, laptop 4 juta. Total aktiva tetap 5.300.000. B. Aktiva lancar. Kas 20 juta, bahan baku dan bahan penolong 194.064.000. Total aktiva lancar 214.064.000.
3. Total modal dana investasi. Total kebutuhan dana investasi adalah total aktiva tetap ditambah total aktiva lancar, sama dengan 5.300.000 ditambah 214.064.000 sama dengan 219.364.000. B. Proyeksi keuangan perusahaan, bahan baku dan bahan penolong per 200 pieces per hari. 10,5 kg kacang kedelai 126.000, 10,5 kg tepung tapioka 105.000, 15 liter minyak goreng 210.000, 250 gram garam 2.500, 250 gram bawang putih 7.500, 6 pieces penyedap rasa 3.000, 2 tabung gas 3 kg 40.000, 200 pieces label kemasan 60.000, 250 gram plastik adonan 8.000, 2 pak plastik besar 20.000, 4 pak plastik kemasan 40.000, total 622.000. A. Total biaya bahan baku dan bahan penolong per hari 622.000. B. Total biaya bahan baku dan bahan penolong per bulan 622.000 dikali 26 sama dengan 16.172.000. C. Total biaya bahan baku dan bahan penolong per tahun 16.172.000 dikali 12 bulan sama dengan 194.064.000. 2. Proyeksi pengeluaran per tahun. A. Biaya tetap dalam 1 tahun. Gaji karyawan 8 orang 144 juta. Pemeliharaan mesin 1.200.000, alat tulis dan kantor 1.200.000, listrik dan internet 4.800.000, biaya sewa gedung 14.400.000, total 165.600.000. B. Biaya variabel dalam 1 tahun. Biaya bahan baku dan penolong 194.064.000. Biaya transportasi 7.200.000. Total 201.264.000. Total biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 165.600.000 ditambah 201.264.000 sama dengan 366.864.000. 3. Proyeksi penerimaan. A. Penjualan per hari 200 pieces dikali 11.000 sama dengan 2.200.000. B. Penjualan per bulan 5.200 pieces dikali 11.000 sama dengan 57.200.000. C. Penjualan per tahun 62.400 pieces dikali 11.000 sama dengan 686.400.000 rupiah. 4. Proyeksi laba rugi. Pendapatan penjualan 686.400.000, beban 366.864.000, EBIT 319.536.000, taks 31.953.600 rupiah, EAT 287.582.400 rupiah. C. Analisis rasio keuangan. Kami menggunakan metode payback period. Payback period sama dengan total dana investasi awal dibagi arus kas untuk per periode dikali 1 tahun, sama dengan 219.364.000 dibagi 287.582.400 rupiah dikali 1 tahun, sama dengan 0,8. Hasil dari analisis payback period adalah 0,8, yang artinya pengembalian investasi pada usaha kami membutuhkan waktu 0,8 tahun atau 9,6 bulan atau dibulatkan menjadi 10 bulan. D. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Total kebutuhan dana investasi adalah 219.364.000. Total biaya bahan baku dan penolong sama dengan 194.064.000. Total penjualan per tahun 686.400.000. Laba bersih 287.582.400 rupiah. Hasil analisis keuangan yang menggunakan metode payback period adalah 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini menguntungkan karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan dana investasi. Bab 6. Penutup. A. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk meyakini apakah usaha keripik tempe merupakan usaha yang layak dijalankan atau tidak. Adapun beberapa hal yang mendukung analisis kelayakan usaha keripik tempe, yaitu 1. Lokasi usaha. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa lokasi usaha keripik tempe cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. 2. Peralatan dan bahan baku. Penggunaan peralatan yang baik dapat mendukung kemudahan dalam meningkatkan kapasitas produksi keripik tempe. Selain itu, pemilihan bahan baku yang baik menentukan kualitas keripik tempe yang dihasilkan oleh keripik tempe.
3. Tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki kemampuan dalam memproduksi keripik tempe dan memberikan pelayanan kepada konsumen. 4. Aspek keuangan. Kemudahan sumber dana yang didapatkan dengan sistem patungan modal dan pemilik terjun langsung sebagai pekerja mampu menekan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Berdasarkan pembahasan di atas dan penelitian yang kami lakukan, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa usaha keripik tempe sangat layak dalam menjalankan usahanya. B. Rekomendasi tindak lanjut. Rekomendasi tindak lanjut untuk firma kami diharapkan keripik tempe dapat melengkapi dokumen PIRT atau BPOM, sehingga masyarakat akan lebih yakin bahwa produk tersebut aman dan sehat untuk dikonsumsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.